Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandini Apriliani, NIM 1906098 dari kelas Pilkom B. Nah, di sini program yang kami buat adalah tentang perpustakaan. Jadi nanti user bisa input sebagai anggota ataupun sebagai admin. Nah, jika user input sebagai anggota, maka ia harus membuat akun terlebih dahulu baru bisa login. Di dalam menu loginnya sendiri itu ada menampilkan buku, meminjam, dan juga mengembalikan buku. Sementara untuk yang admin, di menunya itu ada melihat semua anggota, melihat semua buku, kemudian ada juga untuk menu membayar denda, itu bagi anggota yang terkena denda ya. Kemudian ada juga menghapus anggota, kemudian menambah dan menghapus buku. Nah, langsung saja ke bedah kodenya. Nah, di sini ada include yang digunakan, itu ada stdio.h, ini untuk standar input output. Kemudian stdlib.h, nah ini library standar ya untuk operasi pembanding dan konversi. Kemudian ada string. Nah, di sini untuk import string. Kemudian ada juga time. Nah, jadi kami menggunakan ini untuk impor waktu dan juga tanggal. Kemudian di sini ada deklarasi, define max size untuk nama itu 30, terus password 20, judul 50, penulis 30. Kemudian di sini juga kami menggunakan file. Jadi ada dua file. Yang pertama file anggota, ini untuk data anggota. Kemudian ada juga file buku, data buku txt. Nah, kemudian di sini ada void, cls dan pause. Jadi cls ini untuk clear, jadi clear program di outputnya nanti. Kemudian yang pause ini untuk nge-pause programnya agar tidak langsung keluar gitu ya. Terus di sini ada struct tm, ini untuk time. Kemudian nah di sini ada struct. Di sini ada dua struct. Struct yang pertama ini type def struct list buku. Di dalamnya ada unsigned integer ID, kemudian ada char judul dengan panjang array, max size judul, kemudian char penulis, max size penulis, unsigned integer status. Jadi nanti statusnya itu ada dipinjam atau jadi dia meminjam buku atau tidak gitu. Kemudian di sini ada struct time buku. Kemudian di sini ada type def struct list data. Ini untuk data anggotanya. Pertama ada unsigned integer name, kemudian char nama, arraynya max size nama. Kemudian ada password, terus unsigned integer ID, char judul, char penulis, dan juga unsigned integer denda. Kemudian di sini ada binary search. Jadi fungsi binary search ini dia untuk mencari buku. Jadi nanti dimasukkan di sini ada parameternya, list buku koleksi, integer bilangan cari, integer panjang buku, dan integer mode. Jadi nanti ada kode yang digunakan ya, itu di sini nanti dijelaskan. Nah, ini tuh buat nyari si buku itu apa sudah ada di dalam file atau belum. Kemudian di sini ada integer yang digunakan, I, J, K, dan ketemu. I-nya 0, J-nya panjang buku min 1, ketemunya 0. Nah, di sini kita melakukan perulangan selama ketemu sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan J, maka K-nya itu adalah integer I tambah J bagi 2. Jadi di sini kenapa pakai integer agar pembulatan. Jadi kalau misalnya yang hasilnya desimal itu jadi dia dibulatkan gitu, diambil depannya doang. Kemudian di sini if koleksi ke indeks ke K ID sama dengan bilangan cari, maka nah di sini baru ada switch case. Di sini yang mode yang tadi. Nah, dia kalau misalnya case-nya 0, nah nanti return-nya itu K. Jadi dia ini untuk menu anggota dan hapus buku oleh admin. Kemudian yang case 1, nah dia return-nya 1 untuk
menu tambah buku oleh admin. Nah, kemudian di sini else. Nah, else-nya itu if koleksi ID lebih dari bilangan cari, maka J-nya K-1. Jadi kalau misalnya si koleksinya itu indeks ke K ID-nya lebih dari bilangan cari, maka dia akan mencari ke sebelah kanan. Kecuali, nah kalau ini I-nya K+1, jadi dia akan nyari ke sebelah kiri. Jadi ini rumusnya untuk yang binary search memang seperti itu. Lanjut ke, nah sini ada prosedur quick sort. Nah ini itu quick sort untuk pengurutan ya. Jadi nanti ini itu untuk ngurutin buku. Kalau ada buku yang masuk itu diurutkan sesuai dengan ID. Nah sini ada parameternya, list buku koleksi, integer L dan R. Di sini juga ada integer I, J dan pivot. Nah di sini I-nya adalah L dan J-nya adalah R. Nah pivot sendiri ini adalah koleksi, dia indeks ke L tambah R dibagi 2. Ini untuk yang ID-nya yang dicari. Kemudian di sini lakukan perulangan. Nah, di sini jika koleksinya ini kurang dari pivot, kemudian I kurang dari sama dengan J, maka I-nya plus plus. Nah, kebalikannya J-nya min. Nah, kemudian di sini nah, if I kurang dari J, maka melakukan proses pertukaran, jadi ngegeser ya, nuker gitu, bukan menggeser ya, nuker. Jadi ini koleksi yang ke indeks I, ID diganti dengan koleksi yang ke J, ID. Jadi melakukan proses pertukaran dan seterusnya ini sesuai dengan struct ya yang tadi. Nah, kemudian di sini jika L kurang dari J dan J kurang dari R, maka dia akan melakukan proses rekursif ya, pemanggilan dirinya sendiri ini, void yang quick sort buku dengan parameternya koleksi L dan J. Nah, tapi jika I kurang dari R dan I lebih dari L, maka quick sortnya itu parameternya berbeda ya. Ini quick sort buku koleksi IR. Seperti itu. Lanjut ke integer main. Nah, di sini di integer main fungsi utama, pertama kita deklarasikan dulu variabel. Di sini ada time, waktu ya. Di sini pertamanya 0. Kemudian di sini ada struct tm sekarang. Jadi waktu untuk mengakses waktu di laptopnya ya. Kemudian di sini list data anggota, list data buku. Kemudian di sini integer yang digunakan ada menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, name, ID, login, IJ. Kemudian ini juga ada integer yang digunakan. Nanti panjang anggota, panjang buku ini untuk menampung ya. Kemudian di sini juga ada char-nya, ada nama, password, judul, penulis ini dengan indeks yang sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan. Nah, selama si menu 1 tidak sama dengan 3, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Nah, jadi nanti si di menunya itu kan, nah, kenapa tidak sama dengan 3? Karena yang 3-nya itu exit. Nah, itu. Jadi kalau di exit ya close, kalau enggak dia akan terus berjalan. Kemudian di sini kita salin dulu salin file anggota. Jadi ini memanggil void ya. Kemudian ada salin file buku. Terus kita juga hitung panjang array si anggotanya dulu. Jadi ini disimpan di panjang anggota karena ini fungsi ya. Jadi harus ada penampungnya. Hitung panjang array dengan ini parameternya anggota, ini koleksi dan juga 0. Nah, kodenya 0 itu untuk menghitung panjang array anggota. Kemudian ya di sini hitung panjang buku, ini kodenya pakai 1. Gitu. Jadi kalau 0 untuk anggota, kalau 1 untuk buku. Kemudian di sini ada juga ini untuk sekarang. Jadi ini local time. Ini untuk melihat waktu ya. Nah, kemudian di sini, nah ini perbarui data denda anggota. Jadi kan si pembayaran dendanya itu
Jadi akan dikali setiap harinya gitu. Selama dia telat mengumpulkan dalam 1 minggu, maka hari berikutnya itu akan dikalikan 500 ya, Rp500. Seperti itu. Ini untuk perbarui data anggotanya. For I sama dengan 0, I kurang dari panjang buku, dan I-nya plus. Nah, sini juga hitung jumlah hari. Nah, if harinya lebih dari 7, maka dia nih dikali ya. Itu. Kemudian di sini juga ada tulis arsip anggota. Nah, lalu ini ke menu utama yang akan ditampilkan di outputnya. Di sini ada welcome to aplikasi perpustakaan Ilkom by Octavian dan Sandini. Nah, bisa masuk sebagai anggota, admin, atau exit ya. Nah, kemudian pilih menu. Nah, jadi kalau misalnya pilih menu anggota, nah dia kalau milih menu anggota dia harus pilih juga dia mau buat akun dulu atau login. Tapi kamu nggak bisa login kalau si akun itu belum ada ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini dijelaskan. Nah, lanjut ke ini login admin perpustakaan. Jadi nanti kalau misalnya loginnya sebagai admin, itu yang pertama dimasukkan adalah username dan juga password. Kemudian ini juga sudah ditentukan, jadi username dan passwordnya itu admin ya, dua-duanya admin. Nah, nanti kalau misalnya loginnya berhasil, maka di sini ada menunya, manajemen perpustakaan Ilkom. Nah, di sini ada lihat semua anggota, kemudian lihat semua buku, pembayaran denda, hapus anggota, tambah buku dan hapus buku, terus logout. Nah, jadi hapus anggota ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi nanti kalau misalnya anggota itu mau keluar, itu harus dihapusnya sama admin gitu. Kemudian lanjut ke sini. Nah, tambah buku. Jadi kalau misalnya admin mau menambah buku, dia harus memasukkan ID, judul, sama penulis bukunya. Nah, kemudian kita lakukan hitung panjang array biar tahu si jumlah buku yang udah ada tuh ada berapa gitu. Kemudian di sini juga dilakukan binary search. Nah, sini pakai kodenya 1 untuk menu tambah buku. Jadi kita cari ID-nya ada yang sama atau enggak gitu kan. Nah, di sini jika ketemu sama dengan 1, nah artinya ID-nya itu udah ada yang sama di dalam file. Nah, artinya nggak bisa ditambahkan. ID sudah terdaftar sebelumnya, nah buku tidak berhasil ditambahkan. Kemudian selain dari itu berarti buku bisa ditambahkan. Nah, ini melakukan proses penambahan buku. Jadi kita isi struct ya, ini struct yang buku. Nah, koleksi dengan indeksnya itu panjang buku. .id ini diisi dengan ID. Kemudian ini untuk yang string, di sini ada judul dan juga penulis diisi. Kemudian di sini juga statusnya dimulai dari 0 ya. Jadi 0 itu dia tersedia belum dipinjam. Kemudian di sini juga ada waktunya ya. Ini hari, bulan, dan juga tahun. Kemudian si panjang bukunya jadi plus, jadi bertambah. Nah, kemudian di sini juga dilakukan quick sort. Jadi setelah ditambahkan, dia disusun ya berdasarkan ID. Kemudian di sini tulis arsip buku. Jadi ditulis ke dalam file txt. Nah, terus di sini baru deh buku berhasil ditambahkan. Nah, kemudian ini ada untuk hapus buku. Nah, jadi kalau misalnya hapus buku, dia cuma memasukkan ID saja. Jadi kita ngecek cuman ID-nya ada yang sama atau enggak. Pertama kita tetap ini hitung panjang array, kodenya 1. Kemudian di sini juga nah kita pakai binary search juga. Ini dengan variabel tampungnya itu hapus. Kemudian di sini di binary search kita cari si buku yang mau dihapus itu ada atau enggak. Nah, di sini jika koleksi indeks ke 0 nih ID-nya itu, jadi dia kalau misalnya masih 0 berarti si filenya itu kan kosong ya, dia nggak bisa ngapus apa-apa, maka outputnya itu arsip kosong.
Nah, kemudian di sini jika hapusnya -1, nah jika -1 itu berarti ID-nya itu nggak ada di filenya, berarti ID-nya itu belum pernah terdaftar sebelumnya dan buku tidak bisa dihapus. Kan mau menghapus apa ya kalau misalnya si ID-nya itu emang nggak ada gitu, tidak sesuai. Kemudian di sini ada, nah kalau statusnya tidak sama dengan 0, artinya si bukunya kan dipinjam. Nah, kalau buku yang lagi dipinjam itu juga nggak bisa dihapus, tidak bisa menghapus buku yang sedang dipinjam ya. Nah, selain daripada itu, maka dia akan menghapus. Pertama, di sini akan menampilkan ID, judul, dan penulis. Jadi nanti ini akan ditampilkan ID-nya berapa, judulnya apa, penulisnya siapa. Nah, dia akan menghapus ya. Nah, ini juga untuk yang koleksinya pasti tersedia sih kalau yang dihapus ya, tidak yang lagi dipinjam. Nah, kemudian di sini baru mulai proses penghapusan dan pergeseran data buku. Jadi selama si koleksi dengan indeks panjang buku -1 menuju ke ID-nya itu tidak sama dengan 0, jadi selama belum habis nih, maka dia akan terus ngegeser. Jadi hapus dulu, pertama dihapus dulu, kemudian digeser. Jadi si koleksi yang ini, nah ini koleksi dengan indeks hapus menuju ke ID ini diganti dengan koleksi hapus +1 ID. Jadi dia akan terus menggeser. Di sini juga ada hapusnya plus gitu. Udah deh, selesai dihapus. Nah, di sini kemudian tulis lagi ke arsip bukunya, ke file, kemudian di sini buku berhasil dihapus. Nah, kemudian ini yang case ke-7. Ini kalau misalnya adminnya mau keluar, jadi ini ada output sampai jumpa lagi admin, seperti itu. Nah, selain dari itu ini maka login gagal yang masalah admin yang mau ini ya login. Sudah deh, selesai. Sekarang mari kita coba programnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Welcome to aplikasi perpustakaan Ilkom. Kemudian mau masuk sebagai siapa? Kita mau masuk sebagai anggota ya. Nah, misal kita mau buat akun dulu. Kemudian NIM-nya 190.111 aja ya. Namanya Sandinia Apriliani, kemudian passwordnya 111 ya. Akun berhasil dibuat. Nah, baru kita bisa login. Kita login sebagai anggota ya. NIM-nya 190.111, passwordnya 111. Nah, login berhasil. Nah, ini menu utamanya seperti ini. Halo Sandinia Apriliani. Nah, buku yang dipinjam masih 0 ya. Kemudian kita bisa lihat buku yang tersedia. Nah, sini ada 72 buku dan ini buku yang terakhir. Seperti itu ya. Nah, misal kita mau minjem nih, nomor 2 ya. ID-nya berapa ya? Misalnya ID-nya ke 72. Nah, sini ada tanggal pinjamnya. Kemudian buku yang dipinjam, ini identitas bukunya. Buku berhasil dipinjam ya. Nah, misal kita mau ngembaliin. Masukkan ID yang tadi 72. Nah, tanggal kembalinya ini buku berhasil dikembalikan. Dia nggak kena denda ya karena tidak lebih dari 7 hari. Kemudian kita mau log out. Nah, log out di sini dia tidak menghapus akun, jadi hanya keluar saja. Karena yang bisa menghapus akun hanya admin. Nah, sampai jumpa lagi katanya gitu. Terus misalnya kita mau login sebagai admin ya. Nah, ini itu admin dan admin. Nah, loginnya berhasil. Nah, kita bisa lihat semua anggota. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita bikin. Kemudian misalnya mau lihat semua buku. Nah, kalau misalnya lihat buku ini
ada statusnya ya. Nah, di sini dipinjam, tersedia, tersedia gitu. Nah, kemudian di sini juga ada prosedur untuk bayar denda. Bisa kita masukin ini yang tadi ya, 190.111. Nah, anggota dengan NIM ini tidak memiliki denda. Jadi, karena dia kan nggak punya denda ya, jadi dendanya dibatalkan. Kemudian misalnya kita mau hapus anggota, kita hapus anggota yang tadi aja. Ya. Nah, ini Sandini Apriliani dia tidak meminjam buku, terus dendanya juga 0, jadi akunnya berhasil dihapus. Oke, terus bisa mau tambah buku, ID-nya misalnya berapa ya? 90 deh. Judulnya Alpro, misal penulisnya Bu Rosa. Nah, buku berhasil ditambahkan. Misalnya kita lihat ya, tadi bukunya berhasil masuk atau enggak. Kita semua buku. Nah, sini ada buku yang terakhir ya, tadi kita masukkan dengan ID-nya 90. Dan dia masih tersedia, belum dipinjam. Misal kita mau hapus nih, hapus buku. Buku yang tadi aja 90. Nah, ID ini. Jadi kan bukunya nggak lagi dipinjam, terus ID-nya juga ketemu, jadi bukunya dihapus. Sudah. Log out. Nah, sampai jumpa lagi admin dan exit. Ke bagian berikutnya, kita memiliki fungsi untuk menghitung selisih hari. Di sini kita memerlukan dua parameter, yaitu alamat dari waktu yang sebelumnya dan alamat dari waktu yang sekarang. Jika ada perbedaan antara waktu yang sebelumnya dan waktu yang sekarang, maka akan mereturn selisih harinya. Namun jika tidak ada perbedaan, maka akan mereturn minus 1. Lalu ada fungsi menghitung panjang array yang terisi data dari file. Di sini kita membutuhkan 3 parameter. Ada parameter anggota yang bertipekan list data, parameter koleksi yang bertipekan list buku, dan mode yang bertipekan integer. Di sini apabila modenya bernilai 0, itu artinya untuk menghitung panjang array anggota. Sedangkan apabila modenya bernilai 1, untuk menghitung panjang array buku. Kita lakukan perulangan sampai si array itu bernilai 0, baik untuk yang anggota maupun yang buku. Kemudian akan di-return panjang array-nya. Lalu ada fungsi binary search untuk arsip anggota. Di sini kita memerlukan 4 parameter, yaitu anggota yang bertipekan list data, lalu bilangan cari, integer, password karakter, panjang anggota integer, dan mode integer. Di sini mode apabila 0 untuk menu buat akun, dan apabila bernilai 1 maka untuk menu login anggota. Sedangkan apabila bernilai 2 maka untuk menu hapus anggota. Nah, kita lakukan perulangan menggunakan while selama ketemu itu masih bernilai 0 dan i masih kurang atau sama dengan j. Di sini kita beri nilai seperti ini, k-nya itu adalah i tambah j dibagi 2, lalu ada percabangan. Apabila ternyata data dengan indeks k itu sama dengan bilangan yang dicari, maka akan mulai return sesuai dengan modenya. Namun jika tidak sama, maka akan melakukan penambahan atau pengurangan batas kiri dan kanannya. Lalu ada jika tidak ditemukan, maka akan mereturn minus 1. Ini. Selanjutnya ada prosedur menukar integer. Yang kita butuhkan parameternya yaitu alamat dari integer yang pertama dan alamat dari integer yang kedua. Kemudian akan kita lakukan seperti ini untuk menukarannya. Selanjutnya ada prosedur menukar string, hampir sama. Yang kita butuhkan adalah alamat dari string yang pertama dan alamat dari string yang kedua. Dan kita lakukan penukaran seperti ini. Selanjutnya ada prosedur quicksort untuk arsip anggota. Dibutuhkan 3 parameter, yaitu parameternya adalah anggota yang bertipekan list data, L yang bertipekan integer, dan R yang bertipekan integer juga. Kita sediakan variabel tampung, dan untuk pivot sendiri itu bernilai indeks yang L ditambah batas kiri tambah batas kanan bagi 2. Itulah nilai dari pivotnya.
data di anggota yang memiliki indeks L tambah R dibagi 2. Sedangkan setelah itu kita lakukan perulangan selama anggota yang bagian NIM ini masih kurang dari pivot, ini nih dengan indeks I, maka ini ditambah. Namun jika dengan indeks J itu selama lebih besar daripada pivot, J-nya dikurang. Lalu ada percabangan, ketika I-nya itu lebih kecil daripada J, kita tukar datanya, kemudian I ditambah dan J pun dikurangi. Nah, ini diulang selama I-nya masih kurang dari J. Lalu ada percabangan, yang mana melakukan rekursif quicksort anggota ini. Jika ternyata batas kirinya lebih kecil daripada J, dan J-nya lebih kecil daripada R, batas kanannya, lakukan quicksort anggota dengan parameter seperti ini, yaitu anggota L dan J. Namun, ketika si batas kirinya lebih kecil, si I-nya lebih kecil daripada R, dan I-nya lebih besar daripada L, lakukan rekursif dengan parameter seperti ini, anggota, terus I, dan R. Selanjutnya ada prosedur cetak array anggota. Kita memerlukan dua parameter, yaitu parameter anggota yang bertipekan list data dan panjang anggota yang bertipekan integer. Di sini kita akan melakukan perulangan untuk mencetak data yang terdapat pada array. Yang array anggota sesuai dengan batasnya ini, batasnya adalah panjang anggota. Dan kita akan mencetak seperti ini. Selanjutnya ada prosedur untuk mencetak array buku. Nah, untuk array buku sendiri ada sedikit perbedaan parameternya, yaitu koleksi yang bertipekan list buku, panjang buku yang bertipekan integer, dan mode yang bertipekan integer. Di sini untuk mode yang 0 itu, untuk mode yang 1 itu kita akan menampilkan semua koleksi buku termasuk yang dipinjam. Sedangkan untuk mode 0 kita akan menampilkan hanya koleksi buku yang tersedia. Nah, akan kita lakukan looping seperti ini sampai batas panjang buku. Nah, di sini ada prosedur untuk menyalin isi file anggota ke dalam array anggota yang 100 itu yang disediakan, yang ada di main program. Kita membutuhkan dua parameter. Yang pertama parameter anggota yang bertipekan list data, lalu ada parameter tampung, temp anggota, yang bertipekan list data juga. Di sini kita sediakan variabel tampung untuk jumlah rekaman. Nah, jika ternyata arsip anggota itu null, artinya belum ada arsip, belum ada filenya, maka kita buat file kosong. Nah, ketika sudah tersedia file, baik itu file kosong atau file yang berisi, kita akan lakukan scan penyalinan dari file ke dalam variabel tampung yang temp anggota tadi. Disalin dulu. Nah, setelah itu, jika ternyata variabel tampung yang bagian NIM-nya bernilai -1, itu artinya filenya masih kosong. Namun jika variabel yang temp anggota yang bagian NIM-nya tidak bernilai -1, artinya sudah terisi data. Dan kita akan menyalin data dari yang temp itu ke dalam array. Seperti ini. Set. Nah, sampai ditemukan NIM-nya yang di variabel temp itu bernilai -1. Nah, -1 ini kita tulis di dalam filenya ya. Nanti ada di bagian ini, tulis arsip di bawah. Batas akhir di dalam file. Karena di dalam file itu agar berbeda dengan main program. Batas akhirnya harus kita tentukan sendiri. Nah, selanjutnya ada prosedur menulis data array anggota ke dalam file anggota. Di sini kita memerlukan dua parameter. Yang pertama anggota bertipekan list data, lalu ada jumlah rekaman yang bertipekan integer yang tadi ya, jumlah rekaman ini. Nah, di sini kita akan lakukan perulangan selama I-nya ini masih lebih kecil daripada jumlah rekaman. Perulangannya itu adalah kita menulis ke dalam file dari baris pertama sampai baris jumlah rekaman ini. Ditulis, nah kita beri tambahan kurung kurawal ini di dalam file. Tujuannya untuk batas akhir ketika nanti dicari, dicetak maksudnya. Di scanf itu karena
memerlukan kurung kurawal ketika scanf dari file ke array. Lalu kita print di akhir ya, setelah jumlah rekaman ini, kita print batas akhir dari filenya. Kita tulis seperti ini, -1, terus -, kurung kurawal, -1. Jika ini kita sesuaikan dengan tipe datanya ini. Lalu kita close arsip anggotanya. Selanjutnya ada prosedur menyalin isi file buku ke dalam array koleksi yang ada di main program. Kita membutuhkan dua parameter, yaitu koleksi yang bertipekan list buku dan temp koleksi yang bertipekan list buku juga untuk menampung sementara variabel tampungnya. Di sini kita berikan integer jumlah rekaman bernilai 0. Nah, sama seperti salin anggota tadi, file anggota. Jika ternyata arsip bukunya sama dengan 0, kita buat file baru, file kosong. Nah, lalu kita lakukan scan, menyalin dari file ke dalam tampungan sementara. Tadi yang temp buku, temp koleksi yang ini disalin. Setelah itu kita cek satu persatu. Kita cek yang tempnya, yang bagian ID-nya. Kalau ternyata -1, bernilai -1, artinya filenya itu kosong. Tapi jika tidak bernilai -1, selain -1 itu, artinya sudah ada filenya. Dan ketika ada filenya, maka kita salin dari temp ke array yang ada di main program. Itu dilakukan sampai ketemu -1. Lalu ada prosedur menulis data array anggota ke dalam file buku hampir sama dengan tadi. Hanya saja kita memerlukan parameter koleksi yang bertipekan list buku dan parameter jumlah rekaman yang bertipekan integer. Kita lakukan perulangan dalam menulis ke dalam file sampai batas jumlah rekaman ini. Dan di bagian akhir setelah mencapai jumlah rekaman, kita tulis seperti ini untuk bagian akhir di dalam file. Nah, kemudian di sini ada menu anggota. Nah, di menu anggota ini terdapat dua pilihan. Pertama untuk buat akun dan login. Untuk menu buat akun sendiri, user akan diberikan pilihan untuk menginput, yaitu input name, nama, dan passwordnya. Nah, kita lakukan proses seperti ini untuk menu panjang anggota, untuk ini. Nah, disinilah percabangannya. Jika ketemu sama dengan 1, artinya ID itu sudah terdaftar, name-nya sudah terdaftar. Maka kita tidak akan membuat akun dengan name tersebut. Namun jika ternyata tidak ditemukan, maka NIM-nya memang belum terdaftar, maka kita bisa membuat akun dengan NIM tersebut. Lalu diberikan seperti ini. Dan kemudian kita quick sort. Lalu kita tulis ke dalam file. Sederhana seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian login anggota ini. Di login anggota kita hanya memerlukan NIM dan password. Username hanya memerlukan si anggota itu hanya perlu untuk memasukkan NIM dan password. Lalu kita lakukan proses yang hampir sama. Kita menghitung panjang anggotanya yang terdapat pada array. Terus kita lakukan binary search dengan yang diperlukan itu adalah NIM dan passwordnya. Ini nih. Jika ternyata yang anggota dengan indeks 0 itu masih bernilai 0, itu artinya arsipnya masih kosong. Lalu yang lainnya itu adalah ketika loginnya bernilai -1, artinya password dan NIM-nya itu tidak sama dengan data anggota yang terdapat pada file. Maka login gagal. Selain -1, maka login berhasil. Di sini kita lakukan looping lagi ketika login berhasil itu. Untuk loopingnya kita di sini ada menu utama, yaitu lihat buku yang tersedia, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Serta menu 4 untuk logout.
ketika menu lihat buku yang tersedia, maka kita akan mencetak array buku dengan mode 0 ini 0. Lalu ketika kita memilih meminjam buku, maka kita akan memasukkan ID-nya, ID buku yang hendak kita pinjam, yang mana kita sudah melihat sebelumnya di buku yang tersedia. Ketika hasil pinjamnya sudah ditemukan, ini ketika hasil pinjam itu bernilai -1, maka buku tidak tersedia. Selain -1, artinya buku yang dengan ID yang kita masukkan itu tersedia. Di sini terdapat percabangan lagi. Jika ternyata anggota yang login itu memiliki denda, artinya tidak boleh minjam buku. Ketika anggota login yang bagian ID-nya itu tidak sama dengan 0 juga, artinya dia sudah meminjam sebelumnya, maka tidak boleh minjam lagi. Hanya boleh meminjam 1 buku. Dan ketika koleksi buku yang dipinjam itu statusnya bernilai 1, artinya sudah dipinjam entah oleh dia atau oleh yang orang lain. Nah, di sini kita akan menampilkan layer utama seperti ini. Lalu ada pengubahan status buku menjadi dipinjam ketika berhasil, dan kita akan mengubah data di pemilik akun. Kemudian kita tulis arsip anggotanya, dan kita tulis ke dalam arsip buku pula. Dan di sini ada menu yang ketiga, yaitu mengembalikan buku. Sama seperti meminjam buku, kita akan memasukkan ID-nya. Kemudian kita lakukan binary search, apakah buku dengan ID yang kita masukkan itu memang terdapat di dalam data buku. Jika terdapat di dalam data buku, maka kita lakukan penukaran. Kita lakukan pengubahan data. Pengubahan data yang baik di data anggota maupun di data bukunya. Untuk di data anggotanya kita ubah seperti ini. Sedangkan untuk di data bukunya, kita ubah status buku itu menjadi 0. Artinya tersedia. Dan ini akan ditampilkan di layar. Lalu kita hitung selisih harinya. Jika ternyata selisih hari itu lebih dari 7, maka si peminjam buku ini akan dikenakan denda sebanyak Rp500 dikalikan jumlah selisih harinya. Lalu kita ubah data waktu bukunya. Data waktu buku yang dengan ID tersebut kita ubah dan kita tulis arsip ke dalam arsip anggota serta arsip buku. Dan ketika login admin perpustakaan, di sini terdapat menu lihat semua anggota. Kita lakukan perhitungan panjang anggota menggunakan hitung panjang array, dan kita cetak array anggota. Dan untuk menu lihat semua buku, kita lakukan perhitungan panjang buku menggunakan panjang array, menggunakan fungsi panjang array, hitung panjang array, dan kita akan cetak array bukunya. Kemudian ada menu bayar denda. Di sini kita akan memasukkan NIM dari anggota yang hendak membayar denda. Kita lakukan perhitungan panjang anggotanya, dan kita lakukan binary search untuk NIM yang kita masukkan. Apakah memiliki denda atau tidak. Jika ternyata si anggota tersebut tidak memiliki denda, maka dibatalkan. Dan jika ternyata NIM yang dimasukkan itu tidak tersedia juga sama, akan dibatalkan. Di sini ada tampilkan layer utama. Akan ditampilkan seperti ini. Nah, ketika sudah ditampilkan, di sini ada masukkan jumlah pembayaran ini. Jumlah pembayaran ini, jika lebih besar daripada dendanya, kita berikan kembalian. Namun jika lebih kecil atau pas sesuai dengan jumlah pembayarannya, maka kita akan kurangi sesuai jumlah pembayaran. Kemudian di akhir kita tulis ke dalam arsip anggota.
Untuk menu selanjutnya adalah menu hapus akun anggota. Di sini kita akan memasukkan NIM anggota yang hendak dihapus, lalu kita lakukan proses perhitungan lagi, hampir sama seperti tadi, yang denda, membayar denda. Kita lakukan percobaan seperti ini, dan akan menampilkan ini juga. Nah, untuk proses penghapusan sendiri, kita akan melakukan pergeseran. Kita ambil data yang dihapus tersebut, kemudian kita geser data setelahnya menuju data yang dihapus. Geser, 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 satu. Lalu kita tulis ke dalam arsip anggota. Sekian mungkin untuk penjelasan dari program perpustakaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.